Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi ini kita meskipun dalam suasana pandemi kita bisa bersatu dan menyatu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih dalam suasana pandemi, ikhtiar zahir kita sudah, sekarang mari kita ikhtiar batin. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, mari kita sama-sama untuk bermunajat kepada Allah dengan mensyairkan lihom satun. Lihom satun utufi biha kharol wabail khatimah. Para bapak, para ibu, para rawuh yang kula hormati, alhamdulillah kita pada pagi hari ini memperingati Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab tanggal 35 nggih. Tanggalnya pun Saban. Tapi mboten masalah. Karena bulan Rajab menika, bulan Rajab adalah termasuk bulan mulia karena di dalamnya ada kejadian Isra Mi'raj. Bulan itu kan enten 12 bulan. Di dalam agama Islam niku nggih enten 12 bulan. Bulan di dalam Masehi juga ada 12 bulan. Dari ke-12 bulan menika ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lah, yang ketiga niki runtuh. Allah tenggene Al-Qur'an niku ngendika, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Dari ke-12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Jadi bulan niki urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lek Rajab niki mboten urut. Kula ngomongane bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah jenengan kok nyawang kula niku kados asing to. Saniki jenengan apal bulan-bulan Islam. Monggo saniki diitung sarang-sarang kalih kula. Ini gunane ngaji ngaten niku. Kita orang yang beragama Islam berarti harus paham dengan bulan-bulan Islam. Bulan Islam yang pertama adalah bulan mau Syawal sapa ki? Muharram. Bar niku terus bar Muharram Safar. Bar Safar Rabiul Awal. Orang Jawa mengatakan Rabiul Awal niku bulan mulut. Karena apa? Karena di bulan Rabiul Awal banyak makanan yang masuk ke dalam mulutan. Yang keempat bulan Rabiul Jumadil, ketujuh Rajab, kedelapan Sa'ban, kesembilan Ramadan, kesepuluh Syawal. Bersawal Dzulqa'dah, selo Jawa. Yang ke-12 bulan Dzulhijjah, atau orang Jawa mengatakan bulan besar, karena di bulan Dzulhijjah ada ibadah yang besar, yaitu ibadah haji dan ibadah
korban. Korban iki yo gede. Wong ora duwe dhuwit 4 juta ora mungkin korban. Duit turah lho nggih. Yo enek sing rata-rata kula yakin kok mboten sedanten sing teng mriki niki korban. Kata-katae kira-kira nggih korban perasaan gitu. Coba banter-banter malah krungu aku. Dari ke-12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau bagi pengantin baru ada bulan yang dimuliakan, yaitu bulan madu. Tapi yo enek lho, bulan sing gak disenengi wong lanang yo gak disenengi wong wedok. Iki yo enek jenenge bulanan gitu. Biasanya bapak-bapak lek ngopi sampai jam 2 isuk, ora mulai-mulai. Ditakok, Made sampean kok gak mulai-mulai bangga ngopi ae. Bojoku Begitu bulanan. Ibu-ibu yang ngono, begitu teko bulanan niku tengah mulilit. Terus nyawang bapake kudu ngeletak ae. Bulanan. Itu bawaan dari karakter manusia pada saat datang bulan. Dari 4 bulan yang dimuliakan ini ada bulan yang namanya bulan Rajab. Bulan Rajab ini mulia karena di awal malam bulan Rajab adalah 5 malam yang doa tidak pernah ditolak oleh Allah. Awal malam bulan Rajab. Dan yang kedua, di bulan Rajab ada kejadian yang sangat fenomenal, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Kalau tak menerangkan masalah Isra Mi'raj. Isra niku napa? Wong diterangkan kali Pak Kepala Sekolah. Isra itu apa? Isra itu adalah perjalanan malam. Panjenengan lek medal dalu niku jenenge panjenengan sedang melakukan Isra. Dalam Mi'raj niku napa? Mi'raj itu tangga untuk naik, secara bahasa namanya Mi'raj. Mulane jenengan lek medal dalu karo nggawa ondo niku jenenge sedang Made sama nanti nggawa ondo bengi-bengi ngomong jawabane aku Isra. Itu secara bahasa. Maka para nabi yang melakukan Isra bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi Lut pernah Isra pada saat dikejar sama kaumnya yang LGBT, yang homoseksual. Nabi Lut keluar. Kalau di dalam surat Hud dikatakan fa asri bikit minal lail, perintah dari Allah, Lut kamu keluar di malam hari. Keluar di malam hari. Nabi Musa dulu pada waktu dikejar oleh seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Ojo jawab Raja Koyo ya. Itu juga keluarnya malam. Maka kalimat di dalam Al-Qur'an fa asri bi ibadihi lailan. Musa kamu keluarlah di malam hari bersama hamba-hamba. Keluarnya malam. Tapi dari kejadian Isra yang dialami oleh Nabi Lut dan Nabi Musa tidak dijadikan syariat. Begitu Isra yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kalimatnya sudah lain. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi maha suci zat. Artinya bahwa Nabi Muhammad pada waktu berjalan malam, keluar malam, itu diperjalankan oleh Allah, bukan hanya pribadi Nabi Muhammad secara dirinya saja, tapi diperjalankan oleh Allah, didampingi oleh malaikat Jibril, kemudian naik kendaraan yang namanya Buraq. Maka perjalanan Nabi Muhammad sangat fenomenal sekali. Dalam waktu tidak ada semalam, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang jaraknya 1.500 km kurang lebih. Lek mboten percaya njenengan jajal ukuran dhewe. Sikile taleni sak meter mlaku mulai Mekah sampai Palestina.
kurang lebih 1.500 km. Zaman dulu belum ada pesawat terbang, zaman dulu belum ada helikopter, zaman dulu belum ada Apollo. Nabi Muhammad pagi-pagi bercerita bahwa saya semalam melakukan Isra. Belum ngomong Mi'raj, Nabi Muhammad sudah tidak ada orang yang percaya. Pada saat pagi hari Nabi Muhammad duduk termenung karena bingung mau menyampaikan berita ini kepada orang-orang Quraisy yang ada di Arab. Bagaimana caranya saya menyampaikan, karena ini orang-orang jelas tidak akan percaya. Kemudian lewatlah Abu Jahal. Abu Jahal matur, cara basa kene, "Mat, kok gak Nabi Muhammad?" "Yo enggak, masalahnya Abu Jahal ini orang yang paling membenci Nabi Muhammad." "Mat, kok ngelamun ae ene opo? Opo arep nyampe sesuatu?" Nabi Muhammad matur, "Iya paman, semalam saya Isra." "Isra kemana?" Abu Jahal ngerti Isra, Bu. Ngerti Isra itu perjalanan malam. Abu Jahal ngerti. Mergo apa? Mergo Abu Jahal iki wong Arab, jadi ngerti bahasa Isra. Oh cumannya Abu Jahal tukang becak ning Arab yo ngerti. "Isra kemana, Ahmad?" "Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa." Abu Jahal niku langsung matur, "Semalam kamu Isra dari Mekah sampai Palestina, dan sepagi ini kamu sudah ada di Mekah." Guyu kali ngenyek niku beda. Guyu seneng, guyu kali ngenyek. Mat, wis ngene. Kalau seumpama orang-orang Quraisy di Mekah ini saya kumpulkan, dan kamu nanti bercerita tentang apa yang kamu sampaikan kepada saya, kamu mau nggak? Nabi Muhammad jawab dengan tegas, "Pasti saya mau." Abu Jahal akhirnya mengumpulkan banyak orang Quraisy untuk mendengarkan cerita Muhammad. Maka secara tidak langsung orang yang pertama kali merayakan Isra Mi'raj Abu Jahal, promotornya. Wong Quraisy dikelompokne, "Muhammad, sampean cerita, apa sing bar diceritakne karo aku?" Nabi Muhammad matur, "Semalam saya melakukan perjalanan malam dari Mekah sampai Palestina, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian saya naik ke langit, kemudian saya Mi'raj." Wong kabeh padha ora percaya. Tidak ada satupun orang yang percaya. Bahkan semua orang menganggap Muhammad mulai gila. Niki keimanan. Orang yang dulunya sudah yakin dengan Nabi Muhammad, orang yang dulunya sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemarin mengaku sebagai Nabi, kemarin mengaku sudah menerima wahyu, mempunyai mukjizat, orang percaya. Tapi begitu Nabi Muhammad cerita tentang Isra Mi'raj, ragu, karena gak mungkin. Abu Jahal bahkan sampai terlalu, "Muhammad, sekarang kaki kananmu diangkat." Nabi Muhammad ngangkat kaki sing kanan. "Sekarang yang kiri kamu diangkat." Nabi Muhammad ngangkat kaki yang kiri, jatuh. Abu Jahal tertawa, Muhammad, kamu gak bisa terbang, kamu bukan Superman." Terus saiki, "Bohong kamu Muhammad." Di tengah-tengah kegentingan seperti itu, ada seorang sahabat datang, namanya Abu Bakar. Abu Bakar menjadi pengaduan masyarakat yang ada di Mekah kafir Quraisy niku. "Abu Bakar, kamu yang menjadi pengikut Muhammad, sekarang kamu percaya apa enggak apa yang diceritakan oleh Muhammad?" Abu Bakar menjawab, "Meskipun lebih mustahil dari itu kalau berita ini datangnya dari Muhammad, saya orang yang paling pertama kali percaya." Maka Abu Bakar sampai sekarang pun mendapatkan julukan, mendapatkan tambahan nama di belakangnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, karena selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad pada waktu Isra Mi'raj. Di antaranya
mau dijelaskan kali Bapak Kepala Sekolah 1, 2, 3, 4, 5. Di antaranya ada orang yang memukul-mukulkan kepalanya sendiri dengan palu. Kemudian kepala itu pecah. Setelah pecah sambung lagi, dipukul lagi sendiri, pecah lagi, terus tidak ada berhentinya. Nabi Muhammad tanglet kali malaikat. Tanglet ngene malaikat. Wahai Jibril, ini tanda apa? Orang yang memukul-mukulkan kepalanya sendiri. Malaikat Jibril menjawab, itu tanda bahwa orang itu pada waktu di dunia tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Orang ini berpikir menggunakan logika. Orang ini berpikir menggunakan realistis berpikirnya. Sholat tidak masalah, tidak ngefek, tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan ini. Sekarang dia baru menyesali dulu kenapa menggunakan otak. Dulu kenapa hanya mengandalkan kepala. Sekarang menyesal. Para bapak, para ibu nggak Allah hormati. Di dalam agama bukan hanya menggunakan logika, bukan hanya menggunakan realita belaka. Banyak sekali sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dipegang dengan tangan, tapi ada. Contoh nopo. Bon saniki kula tanglet panjenengan. Kula memberi pengumuman kali panjenengan bahwa hari ini adalah hari Minggu. Panjenengan percaya apa mboten? Hari ini adalah hari Minggu. Percaya mboten? Mboten percaya. Padahal hari ini adalah hari Kamis. Saniki kula tanglet panjenengan. Rupane hari Minggu niku napa? Bentuknya seperti apa? Bunder, lonjong, atau miring? Tidak ada yang bisa kita membuktikan ini hari Rabu karena tidak ada bentuknya. Tapi kita yakin sekali bahwa hari ini hari Rabu karena apa? Inilah bentuk bahwa orang di dunia pun sudah berpikir bukan hanya logika saja, bukan hanya yang realitas saja, tetapi ada yang tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi ada. Apalagi kita bicara akhirat, kita bicara surga, bicara neraka, bicara pahala, dosa, tidak terlihat. Tapi kita harus yakin. Karena apa? Karena kita sebagai orang yang beriman. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita harus iman kepada yang gaib. Kita bicara pahala, surga, neraka, tidak ada yang tahu gaib ini, tapi kita harus yakin. Kalau kita sudah yakin dengan sesuatu yang gaib, kita bicara pahala yakin, kita bicara dosa juga yakin, sehingga kita pada waktu menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita akan takut dosa. Dan pada saat kita menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kita akan mendapatkan pahala. Yakin dengan itu. Maka kuncinya bahwa hidup di dunia ini kita sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal besok untuk kembali kepada alam kita yang asli. Alam kita yang asli adalah bukan di dunia. Kita ini bukan penduduk bumi asli. Karena Nabi Adam pada waktu diciptakan oleh Allah pertama kali niku teng pundi? Teng surga. Berarti kita ini penduduk surga. Kita datang ke bumi adalah sebagai alien, makhluk luar angkasa yang datang ke bumi. Karena apa? Sebelum adanya manusia, di bumi sudah ada makhluk lain. Nah, karena kita datang ke bumi ini sebagai makhluk pendatang, tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya. Pol-pole niku satus niku pun hebat. Mungkin orang masih kuat berusia 100 tahun, tetapi yang repot adalah orang yang sehat, anak-anaknya, cucu-cucunya, karena umur 100 kadang-kadang hanya bisa terbaring dari kembang ampin. Maka sementara sekali kita hidup di dunia.
Karena hidup di dunia ini sementara, maka dawai Rasulullah, al-qayyis mandana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu untuk berintrospeksi terhadap dirinya. Al-qayyis mandana nafsah. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal atau melakukan aktivitas, amal itu aktivitas, melakukan pekerjaan semata-mata acuannya bukan hanya di dunia tapi di alam setelah kematian, yaitu alam akhirat. Karena kita akan kembali ke sana. Menawi panjenengan dereng nyantor, kula paringi gambaran. Kita ini lahir di Indonesia. Kita adalah penduduk warga negara Indonesia atau singkatannya WNI. Karena kita penduduk warga negara Indonesia, lahir di Indonesia. Pada suatu ketika karena kepepet dengan ekonomi yang sulit, kemudian ada beberapa orang yang dari Indonesia akhirnya kerja ke luar negeri menjadi TKI. Kalau wanita berarti TKW. Ini orang menjadi TKI, jadi TKW akan kembali ke Indonesia apa enggak? Kembali, karena sistemnya adalah kontrak. Pada saat kita ada di negara orang, kita akan mengumpulkan uang yang didapat di luar negeri, kita habiskan di luar negeri atau kita tabung untuk kehidupan di Indonesia. Orang yang berpikir cerdas, al-qayyis mandana nafsa. Orang yang berpikir cerdas pada saat dia berada di luar negeri otomatis akan mengumpulkan bekal, mengumpulkan pundi-pundi yang ada di luar negeri, ditabung untuk sebagai bekal perjalanan nanti ke Indonesia. Sehingga orang yang pulang dari luar negeri, orang yang pulang dari TKI ke Indonesia menjadi orang yang terhormat karena bisa menjadi beruang dan punya uang. Sama dengan kita yang ada di dunia ini. Kita hanya sementara. Kita akan kembali ke surga, ke alam kita yang asli. Maka senyampang kita masih di dunia, perbanyak amal ibadah kita untuk bekal perjalanan ke surga. Jadi lek awake dhewe iki wong penduduk surga terus benjang niku masuk mlebet teng swarga niku pantes wajar, dan itu memang seharusnya kita harus masuk surga karena kita adalah penduduk surga. Sehingga pantes niku wong penduduk surga terus merantau neng dunya kok gak balik neng swarga, niki mboten pantes. Wis ngerti lek penduduk Indonesia dadi TKI neng luar negeri kok gak balik neng Indonesia tapi malah nyemplung neng laut, niki mboten pantes. Seyogianya karena kita penduduk surga kembali ke surga. Karena kita warga negara Indonesia, maka kita akan kembali ke Indonesia. Di luar hanya sementara, di dunia kalau kita penduduk surga hanya sementara. Sehingga kita menjadi TKI pulang ke Indonesia sebagai orang yang terhormat karena budale pada waktu dari TKI niki modale mboten namung paspor. Budale pas-pasan mulia Cilegon. Para bapak, para ibu yang kawula hormati, dari kejadian orang yang memukul-mukulkan kepalanya sendiri itu tanda bahwa orang pada waktu di dunia meninggalkan sholat. Allah nanti kau tenggani Al-Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Enten nano tisu atau gobios. Niki cara tiang pondokan niku dimaknani. Nggih, matur nuwun. Wasikolan den giring sapa alladzina wong akeh sipate alladzina kafaru kang padha kafir kabeh digiring ila jahannama
maring neraka jahanam. Tingkae ngiring mau zumaro hale bondong-bondong. Di akhirat nanti, di arah-arah mahsyar nanti ada dua kelompok. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang yang beriman kepada Allah. Orang kafir dikumpulkan satu komunitas, digiring oleh malaikat. Digiring, ngiringnya kados ngiring bebek niku. Kurutuk. Tapi jangan Anda berpikir bahwa dalam giringan malaikat kita akan lolos untuk apa? Untuk ndelik, mboten saged. Digiring masuk ke dalam neraka. Nomor kuwi enten dialog. Alam ya'tikum rusulun, cara basa Indonesia niku, cara basa Jawa niku. Mas, sampean nyapa kok mlebu neraka? Apa dulu di dunia sampean tidak mengerti tentang seorang utusan yang datang dari Allah untuk menyampaikan risalah bahwa ada kewajiban sholat 5 waktu? Dia jawab, kula niki urip mboten sejaman kalih Nabi. Saya hidup di zaman milenial yang tidak kenal Nabi. Nabi itu abad tahun 1400 Hijriah. 1400 tahun yang lalu. Saya di generasi milenial. Malaikate nggih mboten kalah pinter. Mas yo sampean urip ning dunya iki tidak sejaman dengan Nabi. Tapi kan ada para kiai, ada para ulama, ada para ustadz. Al ulama warasatul anbiya. Ulama inilah penerus para nabi. Nah kalau memang sudah ada ulama di tetanggamu, ulama tetanggamu ustaz, di depanmu seorang kiai yang selalu menyerukan untuk beribadah kepada Allah dengan sholat 5 waktu, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu tetap nggak sholat? Jawab ahli neraka, kula mboten sholat mergo napa? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini jawab ibu-ibu, bapak-bapak biasanya mendel mawon, kroso deh. Itu alasan-alasan yang sering kali kita lakukan. Bahkan kalau generasi sekarang bukan hanya seperti itu. Subuh BBM-an, zuhur Twitteran, asar pacebukan, maghrib game onlinean, isya WhatsAppan, nggak pernah sholat, delok HP. Karena kamu di dunia lalai dengan kewajiban. Nah ini lah, makanya tiang niku meninggalkan sholat itu ada dua. Kalau kita meninggalkan sholat tetapi karena males, kita kok iya alasannya ngaten niku subuh aku kawanan akhirnya ora sholat. Tetapi orang ini masih yakin dengan sholat kewajiban. Niki termasuk orang yang berdosa. Tapi kalau kita meninggalkan sholat karena tidak percaya dengan kewajiban sholat, orang sudah kafir ini. Maka dalam kejadian Isra Mi'raj ini kita harus yakin dengan Isra Mi'raj. Karena kalau kita tidak yakin dengan Isra Mi'raj, berarti kita tidak yakin dengan kewajiban sholat 5 waktu. Karena datangnya kewajiban sholat 5 waktu ini tidak melalui mukjizat, tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui mimpi, tapi kewajiban sholat 5 waktu ini datangnya langsung. Rasulullah berhadapan-hadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha, di Mustawa. Tempat itu tempat yang paling tinggi, tidak ada makhluk lain yang bisa untuk naik ke Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mendapatkan amanah langsung dari Allah, maka kewajiban ini tidak ada yang bisa menandingi. Makanya sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, kecuali wong wedok. M niku menstruasi. Lek wong lanang mungkin ae M tapi bukan menstruasi. Mencret atau masur-masur.
Jadi maka pas sekali kalau pada pagi hari ini SMA 1 Grogol mengadakan acara Isra Mi'raj, pesan yang paling utama agar kita mempunyai akhlakul karimah yang paling dasar adalah jangan tinggalkan sholat 5 waktu sesuai dengan agama kita, agama Islam. Islam itu hurufnya ada 5. Yang pertama I sebagai singkatan dari waktu Isya, S waktu L Luhur, A Asar, M Maghrib. Terus sampai ngomong menstruasi. Ibu-ibu ini biasanya rewang nanggone tanggone anaknya dadi manten, wayahe zuhur pangga ora salat ditakoni, "Yu sampean gak salat to yu?" Aku M. Padahal asline iki yo ngeman karo bedake sing 2 cm, karo bibire 3 cm. Iki lek kene air wudu luntur. Akhirnya M. Padahal asline ora M. Ojo sampai ngono niku. Karena sholat adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan suatu saat Rasulullah dalam melakukan Isra Mi'raj selalu berhenti di suatu tempat dan Rasulullah mengadakan sholat. Rasulullah berhenti di Sajaratul Musa, tempat berhentinya Nabi Musa pada saat dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun. Nabi Musa berhenti dalam suatu perlindungan pohon yang namanya Sajaratul Musa. Rasulullah di situ sholat. Rasulullah kemudian melakukan perjalanan lagi di Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa, yang kalau di dalam buku kita baca Bethlehem. Rasulullah sholat di situ. Itu tanda bahwa meskipun kita dalam perjalanan, kita tetap wajib untuk menjalankan sholat. Sholatnya caranya wong perjalanan pripun? Saged dijamak, saged dikosor, jamak takhir, jamak takdim, saged dikosor kalau memang sudah mencapai batas tertentu, yaitu antara 80 kilo kurang lebih. Ada yang mengatakan 60 kilo. Niku sing ngertos genah Pak Senar niku kula krungu. Itu tanda bahwa dalam perjalanan pun kita tetap wajib sholat. Ini tidak bisa ditinggalkan. Terus enten sing ngatur tenggen kula. Mbah Rin, kula niki sholat wajib niku sampun. Kula sholat duha nggih sampun. Kula maca waqiah. Bengi kula sholawatan. Kula niki gadah hajat ngarin. Sholat wajib kula selalu jamaah. Saya mendengar ceramah kiai-kiai, para ustadz, barang siapa yang sholat jamaah rezekinya lancar, barang siapa yang sholat duha rezekinya lancar. Kulo niki tak nglampahi ngaten sedaya kulo lampahi, harapan kulo satu, kulo niku pengen utangnya ke sahur. Temriki enten mboten. Tapi kula pun nglampahi ngaten niku sedanten, ternyata utang kula niku mboten kesaur-saur, umurku wis 50 kurang seminggu utange durung kesaur. Enten apa mboten? Sholat jamaah aktif, katanya sholat jamaah bisa untuk memperlancar rezeki. Sholat duha aktif karena sholat duha bisa untuk mendatangkan keberkahan rezeki. Maca waqiah nggih sampun, sholawatan nggih sampun. Kulo gadah angen-angen setunggal, muga-muga utang kulo kesaur, tapi umure wis 50 kurang saithik, utangnya ora kesaur malah tambah. Oke, para bapak, para ibu kang kula hormati, niki pelajaran menawi panjenengan mpun lampahi ngaten niku sedanten tapi dereng diijabah kali Allah, niki enten rahasiane. Kula paringi rahasia njenengan purun. Nggih boten usah cerita-cerita mangke nggih. Rahasiane ngaten. Menawi kita sudah berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah tapi tidak diijabah doa kita, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala seneng kali awake dhewe. Jadi mesti mikir iki piye to jan. Lah ora dikai kudune lek wong seneng kan njaluk dikai. Iki njaluk ora dikai. Kok malah ngomong seneng. Mun ngaten mawon, kula paringi gambaran. Umpami panjenengan teng griya, teng dalem. Enten wong ngamen nggih.
Wong amen niki ganteng. Cilik tapi yo manis kaya aku. Suarane apik. Suarane sae, gitarane nggih sae. Terus nyanyine bahasa Arab sing jenengan apal. Innal habibal mustafa dzurafati wa duwafa. Jenengan sae ngomong langsung pada pas cutik geni ning pawon. Langsung metu. Ya Allah suaranya kok apik men. Dah wong yo ganteng manis Mas yo cilik mbong. Mas tambah lagune Mas. Satu lagu sudah selesai, jenengan minta tambah. Lagu apa Pak? Lagu Arab napa lagu Indonesia? Arab malih, Arab. Satuna fid dunya fauzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra. Satu lagu, dua lagu selesai, jenengan tasih kesengsem kali suarane. Mas lagu Jawa iso Mas. Insyaallah. Akhirnya nyanyi Jawa. Opo aku salah yen aku cerita. Enak sing terus nih. Opo anane. Ternyata suaranya apik terus. Akhirnya mboten diparingi-paringi, Bu. Karena dia merasakan kenikmatan dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh penyanyinya. Tapi umpami enten pengamen dugi, pakaiannya bolong-bolong, gitar yo elek, rambutnya gimbal, wajah ini ku mambune lebus mergo ora tau adus nyanyi. Apa ora iman duwekmu? Jenengan saking pawon niku langsung mlayu. Wis ndang dikeki ya, ndang dikeki. Ana bahaya timbangane janda bolong nang ngarep omah ilang. Ndang dikeki. Gusti Allah ingatan niku. Maka nyanyian kita, tangisan kita di malam hari pada saat kita sholat tahajud, pada saat kita sholat meminta kepada Allah, sholat duha kita nangis pada saat kita meminta kepada Allah, tangisan hambanya kepada Allah. Bagi Allah laksana nyanyian yang sangat merdu, sehingga Allah tidak langsung memberi, tapi memberikan tempo. Entah itu bulan depan, tahun depan, atau yang paling lebih utama adalah di akhirat. Saniki kula tanglet panjenengan, jenengan seneng diparingi teng dunya napa teng akhirat? Lek milih niku salah satu. Kadang Allah niku memberikan permintaan mengijabahi doa hambanya langsung enten sebagai bentuk bonus di dunia. Tapi kalau kita mau memilih, kita akan berpikir al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kita melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Karena sebetulnya kita ini adalah penduduk akhirat di surga, bukan hanya di dunia. Dan ini menjadi pemahaman, pengertian kepada kita betapa singkatnya kita di dunia. Karena umur di dunia itu selisihnya 1000 tahun dengan kehidupan di dunia, di akhirat. Jadi neng dunia niku 1000 tahun, neng akhirat niku 1 hari. Niku lek tenggane Al-Qur'an niku napa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Niku teng Qur'an. Bahwa hitungan 1 hari di akhirat teng dunya niku 1000 tahun. Bayangno. Mbok saniki hitung-hitungan mawon. Mestine tasih apal tasih saged ngitung sedanten benten kali kula teng Jawi-Jawi niku kadang tiyang sepa-sepa mboten saged ngitung. 1 hari di akhirat, di dunia 1000 tahun. 1 hari 24 jam, 1000 tahun. 1000 dibagi 2 berapa? 500.
24 jam dibagi 2, 12. Berarti 500 tahun di dunia, hitungan akhirat 12 jam. Bon, niku sing tahap yang kedua, yang pertama. 500 dibagi 2, 250 tahun. 12 jam dibagi 2 pinten? 6 jam. 6 jam hitungan akhirat di dunia pinten? 250 tahun. 250 dibagi kali, Bu. 125. 6 jam dibagi kali 3 jam hitungan akhirat teng mriki 125 tahun. 125 tahun dibagi 2 pinten? 125 dibagi 2 60 pinten? Digenepnya 63 nggih. 63 mah. 63 tahun di dunia. Hitungan akhirat 3 jam dibagi 2, 1,5 jam. Maka umur kita yang 63 tahun, kalau katakanlah umur kita 70 tahun, hitungan akhirat hanya 1,5 jam. Maka betapa singkatnya kita hidup di dunia yang hanya 1,5 jam. Mulane sing ora duwe dhuwit wong sing melarat yo sing sabar, ora usah sambat. Urip ning dunya niku namung 1,5 jam. Bagi orang yang kaya juga jangan sombong karena hidup di dunia hanya 1,5 jam. Bener Bu wong Jawa niku bahwa urip ning dunya niku namung mampir ngombe. Mulane kula tak ngombe riyin. Bismillah. Alhamdulillah. Mampir ngombe, mulane mangke mboten usah dikai panganan, ngombe tok ae. Inilah yang menjadi hikmah daripada Isra Mi'raj, sehingga kenapa kita wajib melakukan sholat 5 waktu. Itu bukan kebutuhan Allah, itu kebutuhan kita sendiri. Maka kalau kita sholat 5 waktu tidak ada pantasnya sama sekali untuk dibangga-banggakan, karena itu merupakan kewajiban. Awake dhewe wis ngrasakne nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, diberi kewajiban sholat 5 waktu, ini sudah sepantasnya kita lakukan. Maka yang patut kita tekankan di dalam ibadah sholat 5 waktu ini adalah penghambaan kita kepada Allah. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, jenengan angen-angen, aku iki urip ning des. Niki desane napa, Pak? Grogol nggih. Grogol, kecamatan Grogol nggih. Oh, Sonorejo, aku iki urip ning Sonorejo. Jenengan angen-angen mawon, Bu. Kenapa Allahu Akbar itu kita tidak boleh mempunyai pikiran macam-macam pada saat takbiratul ihram, tapi hanya fokus kepada Allah. Enggak boleh pikiran macam-macam, tapi biasanya setan itu ganggune ngiteng mriku. Mulane wong jenengan kuncinya kok ilang, ndele lali, kelendran. Niku jenengan jajal salat, nak kelingan. Setane teko, tak bisiki aman lali to ndek kunci, dikek kono lho. Asline nang sore kasur ketutupan sempak, dibisiki kali setan. Maka kita harus fokus. Harus Allahu Akbar, hanya Allah yang ada. Lah carane fokus niku ngerti artine. Lah kula tak panjenengan, Allah Akbar niku artine napa? Allah Maha. Maka jenengan bayangane Allah Maha besar. Aku iki urip nang Sonorejo. Sonorejo iki kecamatan Grogol. Grogol niku Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri itu masuk dalam provinsi Jawa Timur. Jawa Timur itu bagian daripada Pulau Jawa. Pulau Jawa ini bagian daripada satu kesatuan negara Republik Indonesia. Indonesia ini bagian daripada benua Asia Tenggara. Asia Tenggara ini bagian daripada benua Asia. Benua Asia ini bagian daripada 5 benua besar yang ada di bumi, yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, Eropa. Ternyata dari 5 benua besar ini hanya bagian kecil yang ada di planet bumi, yang kalau kita lihat dari galaksi Bima Sakti 400 miliar planet yang ada di angkasa. Itu baru bicara galaksi Bima Sakti. Belum kita bicara Andromeda, belum kita bicara galaksi yang lain.
Betapa kecil sekali ternyata kita hidup berada di Sonorejo Grogol ini. Kalau dilihat dari atas, dari jendela Bima Sakti, ternyata Grogol itu mboten enten. Inilah kebesaran Allah. Maka pada saat Allahu Akbar kita betul-betul menghayati kebesaran Allah sampai di situ. Itu kita belum bicara masalah nasib per orangnya. Kekuasaan Allah sangat berpengaruh sekali. Mudah-mudahan hikmah dari para Isra Mi'raj ini kita tambah mengagungkan Allah, kita tambah sregep ngibadah dumateng Allah dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu inilah menjadi cermin kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mugi-mugi niku mawon ingkang saged kawula sampaikan, mugi-mugi enten manfaate. Kula sampun hampir 1 jam kula nggih kesel Bu. Kupat kecemplung santen lepat nyuwun ngapunten. Mugi-mugi panjenengan boten puas kali kula, keranten kula niki memang sanes alat pemuas nggih. Panjenengan enten sing bertanya-tanya, kita cilik omongane kok kasar, kenale durung gitu. Nggih sani kenalan Bu, terakhir mboten napa-napa. Kula jenenge Nadirin. Tapi biasane bola-bola njaluk kula Mbah Rin. Kula tasik nem diceluk Mbah mboten napa-napa. Riyin kula nesu saniki pun mboten. Mergo mun memang tuwek kula niki. Kula omongane kasar nggih nyuwun sepunten. Kula mboten saged omong alus. Keranten kula niki makhluk kasar sanes makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.